Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana bil islami nuril jadid wa quwwa imanana quwwatal hadid wa an'amana al jannah bittiba'i qawlin sadid qawli rasulina al mukhtar ahli al jannatil khalid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman ala habibina al-kiram wa qurrati a'yunina al-a'zam. Salatan tarzuquna biha al-isti'dad li yaumil ma'ad wa tanzumuna biha fi silkil khawasi min al-ibad wa tubariku lana fil ahwali wal mali wal aulad wa tahfadhuna bi barakatiha min al-ahwali yaumat tanad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Duta Bahagia Rizky Sugiono, 22144800009, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video pembelajaran saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen pengampu Bapak Muhammad Wahyudi MPDI. Fadilatul Syekh Muhammad Wahyudi MPDI hafizahullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ulama madhab. Secara umum, tingkatan-tingkatan ulama madhab terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Ulama-ulama ini adalah mereka-mereka yang menggali hukum dari Quran dan hadis dan menciptakan usul fikih sendiri. Biasanya mereka bersifat independen untuk menciptakan ilmu-ilmu usul fikih tersendiri yang berbeda dari ulama-ulama yang lainnya. Baik, jika yang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya dalam kasus ini adalah mujtahid mutlak ghairu mustaqil, adalah mereka-mereka yang mampu menciptakan kerangka usul fikih tersendiri. Yang kedua adalah mujtahid mutlak mustaqil, atau dalam kata lain disebut juga mujtahid muttasil. Mereka-mereka ini adalah ulama-ulama yang sama bisa menciptakan hukum-hukum, melahirkan fatwa-fatwa baru yang diambil dari Quran dan al-hadis, namun masih menggunakan kerangka usul fikih dari ulama-ulama sebelumnya. Dalam kasus ini adalah mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Kemudian yang selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah mereka yang biasa disebut dengan mujtahid muqayyad. Mereka-mereka ini adalah ulama yang berijtihad menghasilkan hukum-hukum baru yang sebelumnya belum dijelaskan secara gamblang oleh ulama-ulama sebelumnya. Dalam konteks ini mujtahid mutlak ghairu mustaqil dan mujtahid mustaqil. Mereka ini berijtihad menghasilkan hukum-hukum baru yang mengambil juga dari Quran dan al-hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari qiyas. Namun masih menggunakan kerangka usul fikih dari ulama madhab. Baiklah. Selanjutnya adalah tingkatan yang keempat, adalah mereka-mereka ulama-ulama yang biasa disebut dengan mujtahid tarjih. Mereka ini adalah ulama-ulama yang menghasilkan fatwa-fatwa dan biasanya juga merekomendasikan pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling masyhur dari madhabnya. Selanjutnya adalah tingkatan yang kelima, adalah ulama-ulama yang biasa disebut dengan ulama muqallid. Mereka ini adalah ulama-ulama yang hanya mengajarkan saja. Mereka mengambil hukum-hukum dari kitab-kitab fikih dari mazhab-mazhab mereka masing-masing, dan biasanya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum-hukum baru seperti yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Tugas mereka hanya mengajarkan, menyampaikan apa yang ada dalam kitab fikih sebelumnya. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka tahu dari kitab-kitab fikih yang sudah tercantum, sudah dituliskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dalam kasus ini adalah ulama-ulama yang 4 tingkatan tadi.
Penjelasan dari 5 tingkatan ulama sebelumnya bisa kita dapatkan secara lengkap dari kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya dari Syekh Wahbah Suhaili, dan dari kitab Takhrij Furu' ala Usul karya Syekh Muhammad bin Uthman Asy-Syausan. Dan perlu kita tahu, sekelas Imam Al-Kasani dari madhab Hanafi, kemudian Al-Imam Ibnu Rus dari madhab Maliki, lalu Al-Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, serta Al-Imam An-Nawawi yang karyanya sangat mendunia, kitabnya di mana-mana, dari madhab Syafi'i. Dalam tanda kutip, mereka ini harus cukup puas hanya untuk sekedar menempati tingkat keempat dari tingkatan mujtahid yang telah kita sebutkan tadi. Dan ironisnya, pada zaman-zaman kita seperti ini, zaman sekarang ini, muncul dengan subur justru orang-orang, ulama-ulama yang mereka tidak mencukupi syarat-syarat dari lima tingkatan mujtahid yang telah kita sebutkan tadi, tapi justru mereka bisa mentarjih, mereka bisa menentukan mana yang bisa diikuti, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang mengikuti sunnah, mana yang bid'ah. Dan biasanya mereka ini justru sama sekali tidak mencukupi syarat-syarat untuk menempati tingkatan mujtahid yang telah kita sebutkan tadi. Mereka hanya bermodalkan pede, percaya diri akan diri sendiri, dan dengan slogan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki dan kita juga laki-laki. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan video pembelajaran kali ini. Poinnya adalah, haraplah kita berhati-hati dalam memilih guru. Hendaklah kita jangan saling menyalahkan antara satu sama lain, membenturkan ulama-ulama yang ada saat ini, membenarkan yang satu, membid'ahkan yang satu, membenarkan yang satu, mengkafir-kafirkan yang lainnya. Hendaklah kita bijak dalam beragama ini. Maka dari itu, perlulah kita pahami tingkatan-tingkatan ulama madhab yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ingin yang lebih lengkapnya lagi, jangan lupa masuk dan bergabung ke dalam Stay Pancabudi Perdagangan bersama kami agar mendalami ilmu-ilmu agama yang lain secara kafah dan baik. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.